Jadi gini, dulu ada di Jogja itu namanya Agus Wiyarto. Itu kawan karibnya Gus Dur. Nah, Gus Dur, dia bilang, dicari sama Gus Dur. Mosok. Emang dicari, terus akhirnya saya disuruh berangkat ke Malaka. Ngapain ke Malaka? Ya disuruh, itu tadi yang bagian... Yang orang nggak bisa... Nggak bisa itu. Ini alam lain lah ya, iya, dunia lain. Disuruh ke Pulau Besar. Oke, ngapain di sana? Ya disuruh wiritan. 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 Oleh Gus Dur? Gus Dur. Terus? Ya, tak pikir ditemani, nggak taunya cuman Gus Durnya balik, saya di sana. Di Pulau Besar itu ada makam gede. Ini tunggu dulu, sebelum itu kan Anda waktu itu masih mahasiswa ya? Masih. Nah, terus kemudian waktu ketemu Gus Dur, sama Gus Dur diperintahkan ini, wiritan dulu? Udah berangkat gitu aja. Anda berangkat? Berangkat. Terus di sana ada di ya, Malaka ini ya? Di Malaka. Oke. Di sana kan ada seorang wali. Nah, ini cerita tentang wali ini kan hanya di NU aja, makanya cerita ini kalau menjadi cerita publik kan jadi lucu juga. Apalagi cerita yang orang nggak percaya wali gitu. Ini kalau di kalangan NU khas, dan itu biasa aja, di situ ada makam wali. Yeah. Namanya Syekh Ismail. Keturunan keempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di situ. Yeah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, rajanya para wali. Mungkin dia dalam bahasa Mas Andi santo lah ya. Oke. Iya. Nah, ini kan sesuatu yang hari ini memang menjadi sangat rumit ketika dibicarakan. Karena ini wilayah-wilayah yang sangat dalam pandangan positivistik, ini kan nggak realis. Gitu kan, ini kan nggak realis. Nah, itu makanya hal-hal seperti ini menjadi ketika disampaikan ke ruang publik, ya ada yang happy-happy aja, ada yang itu ngomong apa gitu kan. Memang ini sebenarnya wilayah-wilayah yang tersembunyi. Karena wali itu tidak ada yang mengerti kecuali wali. Oke. Dan jadi, itu hanya bakasan-bakasan di kalangan santri. Berapa lama Anda di Malaka? Ya sehabisnya Asmaul Husna itu. Asmaul Husna kan 99. Oke. Ya sebanyak itu harinya. Terus ketemu sesudah ular. Itu balik ketemu Gus Dur. Ya sudah. Karena di foto, beberapa foto kan Anda ada di belakang Gus Dur, samping Gus Dur. Itu sudah foto sudah zaman Gus Dur berkuasa itu. Iya. Nah, kalau itu kan sebelumnya. Oke, iya. Tapi kan belakangan kemudian Anda dipanggil oleh Gus Dur kembali, terus mendampingi. Enggak juga. Kalau dunia lainnya aja. Jadi kalau ada Anda berarti ada sesuatu. Ada sesuatu, gitulah. Nah itu tanya aja Sulaiman. Oke. Jadi kalau ada sesuatu yang apa gitu, panggil. Ya gitu aja tadi. Bukan yang resmi-resmi pakai jas itu. Melihat soal sesajen aja dulu. Sesajen ini ada yang pro dan kontra. Kalau Anda sendiri? Jadi sesajen itu sesungguhnya kan persembahan. Ya kan? Nah, dulu. Nenek moyang kita itu ada beberapa jalan survival. Seperti nyangkul. Nyangkul capek. Akhirnya pelihara sapi. Sapi kan harus dikasih makan. Sekarang traktor. Traktor kan harus dikasih bahan bakar. Nah, dunia ini selain manusia yang kelihatan dan makhluk yang nampak, kan banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah, di zaman itu sistem survivalnya banyak berhubungan dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Kan eranya masih era seperti itu, era survival. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab kiai untuk memutus mata rantai itu. Maka kiai harus memahami dunia itu. Dulu nenek moyang kita bagaimana yang ditembak Belanda nggak mempan. Bagaimana kemudian ada yang tahu-tahu suruh ngambilin kelapa, tapi bukan manusia. Nah, makhluk-makhluk ini kan juga harus dikasih makan dulunya. Nah, kita ini dikasih tanggung jawab. Kita ajak ngomong makhluk-makhluk itu, kamu sekarang sudah bukan waktunya lagi makan. Karena nenek-nenek anak-anak sekarang sudah punya teknologi di luar teknologimu.
Ini kan teknologi yang disebut teknologi makhluk astral itu, Mas Andi. Nah itulah makanya kiai itu jangan mudah-mudah. Dulu sebelum ada agama yang diajarkan oleh Rasulullah masuk sini, nenek moyang kita itu biasa berhubungan dengan kayak gitu. Ngangkat batu gede sebelum ada traktor, bulldozer, pakai apa? Mereka pasti juga minta sesuatu. Nabi Sulaiman, iya kan kelasnya Nabi, bangun istana Salomon itu gede-gede, pakai makhluk seperti itu. Berhubung Nabi, dia nggak minta jatah, nggak minta upah. Tapi tempat kita yang orang biasa, makhluk begitu minta upah. Dalam bentuk sesajen itu. Dalam bentuk sesajen itu awalnya. Nah, tugas kiai menego sebenarnya. Jangan memusyrikan, jangan mengkafirkan. Jangan mengatakan itu nggak ada. Karena kamu datang belakangan. Kamu nggak pernah bertanggung jawab pada survivalnya mereka sebelum kamu datang. Jadi agama juga jangan sombong dong. Jangan angkuh. Kan gitu. Ini kan baru datang, peradabannya sudah ada. Tiba-tiba langsung sapu bersih, nggak bisa begitu. Nenek moyang kita sebelum agama itu datang, survivalnya seperti itu. Maka ada di dalam tradisi pesantren, mempelajari ilmu-ilmu untuk memutus mata rantai itu. Agar apa? Agar dia berhenti, berubah menjadi manusia yang tidak lagi tergantung dengan yang seperti itu. Ini kan fase. Jadi ibaratnya momong manusia itu dohiron wa batinan, dari yang kelihatan dan yang enggak kelihatan. Apakah itu pula termasuk yang membuat Anda juga waktu itu seakan-akan ya bisa memahami ketika ribut-ribut soal pawang. Karena di motor GP itu, ya, nah itu kan ribut, ada Mbak Rara, pawang supaya nggak hujan, ya. Nah, kan orang banyak bilang, wah ini nggak bisa ini, ya syirik lah, musyrik lah, macam-macam tanggapan negatif ya dari perspektif agama. Nah, tapi kan Anda salah satu yang mengatakan nggak ada masalah sebenarnya ini. Nah, apakah itu alasan yang sama? Ya, air hujan itu misalnya, kan bisa turun ketika ada air. Tapi ketika tidak ada air, bisa dibikin air hujan. Pakai teknologi. Artinya ini kan sesuatu yang sederhana saja. Jadi dia bisa, manusia bisa mengatur bagaimana hujan itu turun. Karena dia air. Air itu molekulnya bisa dipahami oleh manusia. Jadi ketika manusia bisa memahami molekul air, dia bisa bikin. Makanya ada apa yang bawa pesawat itu. Nah, dulu nenek moyang kita lebih efektif. Bahwa ada molekul-molekul dan partikel-partikel yang bisa tabrakan. Nah itulah berdoa kan. Hanya masalahnya, ketika motor GP di tidak ada kiai yang datang, udah deh biar saya aja yang berdoa, biar gak hujan, kan gak ada yang begitu. Akhirnya panitianya nyarinya yang pawang hujan. Coba tiba-tiba kalau ada ustadznya yang datang, ya sudah, kamu ini. Itu kan sama dengan mengatakan, ada orang mengatakan bank haram. Tapi ustadz yang mengatakan ketika yang utang bank itu datang ke tempat ustadz, ya udah daripada banknya haram, udah kamu aja yang saya utangi, kan gak ada juga. Nah itu problem, dan itu di tengah masyarakat kita. Itu masih ada. Jadi yang kayak gitu mesti dipahami, dan itulah makanya itu tugas kiai. Makanya kiai itu kan tugasnya banyak, karena di Jawa itu kiai itu kan ada yang juga cuman manusia, Mas Andi. Ada kebo juga Kiai Slamet. Iya kan? Ada tombak Kiai Pleret. Jadi makanya multidimensi ini disematkan kepada seorang ulama. Yang dalam bahasa Jawa disebut kiai agar bisa mewakili mata rantai ini seperti apa. Mata rantainya tombak Kiai Pleret, mata rantainya tombak kebo Kiai Slamet, mata rantainya Kiai Haji. Kan gitu. Nah, simpulnya akhirnya kan ada pada ulama. Nah, jadi ulama makanya oleh para orang tua dulu, para wali disebut kiai itu agar bisa memahami arus masyarakat yang berada di Kiai Slamet, arus masyarakat yang ada di Kiai Pleret. Makanya tidak disebut ustadz. Kan gitu. Makanya tempatnya langgar. Karena di situ punya dinamika apa saja agar umat bisa masuk berada di situ.
Kalau musola hanya tempat Sholat. sholat. Makanya kiai itu langgar. Muridnya ya macam-macam. Kalau tilmidun, muridun itu hanya belajar agama. Tapi kalau santri itu ya isinya ada yang sambat nggak punya uang, ada yang problemnya. Makanya namanya sudah kiai. Makanya karena kiai dulu dipakein jubah. Tapi karena ustadz dipakein jubah, begitu kiai jubahnya dipotong kan. Baju syar'i dipotong, potongannya jadi sarun ini. Dulu di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya mogo potongo, maka sarun jadi sarung. Loh, kan orang nggak boleh, jadi lebur bersama masyarakatnya. Maka sebutannya kiai. Sehingga dia harus memahami dimensi kiai-kiai yang lain. Karena kalau kiai ulama ini di luar struktur yang ini, itu kalau nggak ada wasitnya, karena selalu mengatasnamakan Tuhan. Makanya oleh para orang-orang, oleh nenek moyang kita diturunkan, kamu itu kiai. Sebagai manusia kamu kiai haji, seorang ulama, tapi kamu harus bisa memahami mata rantainya kiai pleret, kiai guntur madu yang gamelan. Makanya jangan heran kalau kiai itu dinamikanya insya Allah. Dan gak jarang orang tahan menjadi kiai. Soal ambil air itu yang diperintah oleh Gus Dur ya. Nah, waktu itu kan air itu sinarnya itu ada di tengah laut. Laut ya. Iya. Dan dengan ombak sebesar itu dan laut sedalam itu, Anda bisa mengambil sampai ke titik di mana ada sinar itu. Bagaimana nalar kita bisa? Jadi sama Mbah Hakim itu, Mbah Hakim Nganjuk. Iya. Pondok pesantren sekarang. Mbah Hakim ini ya. Mbah Hakim itu mursyid Sadiliyah. Wah, itu laut. Nah, kita itu kayak gak inget aja. Jadi, nah itu airnya ambil ya, kita ambil gitu aja. Setelah di pinggir baru inget lah, ini kan tadi laut. Jadi itu nggak bisa diceritakan pakai logika Gak manusia. bisa. Kan gitu. Jangankan tentang itu, tentang cintanya nggak bisa diceritakan dengan logika. Susah, saya juga nggak bisa cerita. Jadi sering kejadian kayak gitu, Mas Andi. Terakhir ini misalnya, kita juga lupa. Ini sekedar cerita aja ya. Iya. Di Mekah kemarin kan kreditnya luar biasa. Nih, saya kreditnya luar biasa. Jadi antara Mina sama Makkah itu tidak ada alat angkut, sudah macet semua. Taksi macet, apa-apa macet. Saya sama istri. Terus, ya udah deh kita setelah ini nafar awal kita ke Mekah. Nah, istri saya bilang, ayo mas, siapa tahu nanti kita bisa, kalau enggak ya jalan kaki kan gitu. Orang nyari angkutan nggak ada, semua kendaraan berhenti. Tiba-tiba ketika saya keluar, itu ada bus tulisannya Indonesia. Zam-zam abadi itu, kalau nggak salah Zam-zam abadi. Nah, saya berdiri di antara kerumunan orang yang demikian banyak. Tiba-tiba ada bus itu berhenti. Kernetnya datang ke saya, Kiai ikut saya aja kalau mau ke Mekah. Saya naiklah ke bus itu, yang lain nggak boleh masuk. Isinya cuma 2, saya sama istri saya. Diantarlah sampai ke Mekah, sampai ke hotel. Sampai di hotel, saya telepon, aku sampai hotel. Mana mungkin, kata saya video call, saya sampai. Itu ingat juga ketika sudah sampai di hotel itu. Di adres hotel di Jabal Umar. Tadi itu bus apa? Ini baru kemarin. Jadi ketika itu kita nggak tahu. Kita sadar setelahnya. Setelahnya, itu bus apa tadi? Oke, menarik ya. Ini pengalaman spiritual ya. Sesuatu yang mungkin secara logika sulit diterima akal sehat lah ya. Logika sederhana kita nggak mudeng gitu loh, nggak bisa memahami ya. Termasuk waktu Gus Dur, detik-detik Gus Dur mau dilengserkan itu. Ketika, wah tentara, panser, tank, mulai itu. Nah, semua orang cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya selalu menganggapnya ini hoax. Nggak tahu tuh yang saya angkat itu panser apa ada enggak? yang bilang Anda angkat dengan tangan kiri aja panser itu. Nah itu yang saya untuk angkat digeser supaya apa? Nggak tahu arahnya meriamnya itu mengarah kemana. Saya bisa cerita nggak apa yang terjadi? Jadi gini, Bang Andi ya. Dulu waktu Gus Dur mau dijatuhkan, semua kan pengen terlibat. Membela Gus Dur. Bela Gus Dur. Oke.
Tapi kan problemnya beda. Gus Dur ini problem parlementarian. Yang datang ini ekstra parlementer. Jadi bulat aja di sekitar gedung itu. Tapi Anda sadar nggak waktu ngangkat Panser itu? Ya nggak tahu wong gini terus tiba-tiba gini, nggak tahu itu yang saya angkat itu Panser apa enggak. Tapi kata orang-orang sih Panser. Tujuannya apa waktu itu Anda ngangkat itu? Agar tidak kenabrak ini kan. Orang kan udah capek. Beberapa bulan nggak tidur semua terlentang. Saya khawatirnya kalau Panser ini jalan terus, ini clear kan pembersihan. Itu kan pembersihan di sekitar istana. Jadi semua yang sudah ini harus bersih. Sementara Gus Dur dengan beberapa ulama membuat orang memang tidak boleh lagi di sekitar istana. Karena Gus Dur tiba-tiba dengan beberapa kiai membuat surat pindah. Gus Dur ini kan dibikinkan surat pindah oleh RT RW untuk pindah kembali ke Ciganjur. Artinya kalau orang mau bela Gus Dur, itu ya belalah ke Ciganjur. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi keributan di istana. Karena Gus Dur sudah bukan presiden, sudah warga Ciganjur. Tapi kan orang nggak bisa terima, Bang Andi. Nah orang nggak terima ini nggak ngerti mau apa. Pokoknya taunya Gus Dur harus tetap jadi presiden. Para pendekar, para apa yang pulang datang ke situ sudah pamit istrinya, udah pamit mati, pamit apa. Sementara Gus Dur enak saja, ya sudah gitu aja kok repot kan. Ini tadi yang di luar ini kan banyak pas orang-orang yang sudah bahwa yang namanya bela kiainya masuk surga gitu itu udah tidur. Nah di saat pembersihan itulah mungkin itu. Anda menghindari orang kegilas atau orang celaka gara-gara Panser. Jadi kesedihan kita tentang jatuhnya Gus Dur itu sudah lebih berat daripada mengingat sesuatu di luar itu. Jadi orang memang sedih, semua itu nangis semua. Hari-hari memang, jadi sedihnya luar biasa. Jadi kesedihan, tapi bahwa itu tidak terjadi pertumpahan darah itu sudah luar biasa karena Gus Dur bikin surat pindah. Jadi secara fikih akhirnya kalau mau membela Gus Dur haram kalau di istana karena Gus Dur sudah pindah ke Ciganjur. Dalam wawancara saya dengan Gus Dur hari-hari itu memang dia cerita, artinya dia bilang kalau dia nggak mencegah waktu itu pertumpahan darah luar biasa. Karena yang dari berbagai pelosok terutama Jawa Timur mau datang semua itu. Baik, ada satu lagi cerita yang berkaitan dengan ya mau dibilang mistik, mau dibilang kesaktian, mau dibilang apapun juga sesuatu yang secara logis susah diterima akal sehat. Ketika Anda pamit dari pondok pesantren Anda mau ke makam Wali Songo ya bersiarah ke makam Wali Songo. Itu kalau pakai logika saya nggak tahu Anda jalan kaki pakai kendaraan atau apa harusnya 3 bulan. Tapi baru 3 hari Anda pulang dan Anda menyatakan Anda sudah bersiarah ke Wali Songo. Itu bagaimana menjelaskannya? Jadi diminta, jadi kan ada santri-santri itu kan cari ijazah kan dulu. Bagaimana kemudian, karena selalu dibilang, santri itu kalau tirakat, gitu. Kalau tirakat, pilihannya jadinya 3. Kalau nggak ngalim, itu ya kaya. Gitu. Kalau nggak kaya, pasti hidupnya bermanfaat untuk orang banyak. Yang penting riyadhah. Saya carilah. Itu katanya ziarah Wali Songo jalan kaki. Iya, nggih Kyai. Ya sudahlah kita berangkat jalan kaki. Tapi namanya usia segitu kan terus di tengah jalan itu ke Giri ke Ngampel. Jadi kan ke Ngampel dulu. Di Ngampel. Nah, setelah itu capek kan. Perjalanan dari Gresik ke Ngampel itu berapa hari sambil jalan kaki. Saya kan pengen mau naik bis. Saya ke kondektur. Kondekturnya bilang, apa kamu tuh mempilingi? Hah? Nah, orang minta naik bis aja mestinya kan. Akhirnya ini nggak masuk akal. Akhirnya sampai takut saya. Akhirnya sudah nggak naik bis. Ziarah. Terus ke beberapa wali. Mau naik bis. Dimarahi lagi, dibuang ke got saya. Itu pelajaran saya waktu itu.
Akhirnya ya mau nggak mau jalan kaki. Anda ingat persis. Ingat sebenarnya. itu lama, capek, lelah, putus Nah, asa. ternyata itu cuma 3 hari. Nah itu kata yang ketika sampai kembali ke pondok. Iya. Kembali ke pondok. Loh, 3 hari kemana kok? 3 hari gimana? Loh, mungkin nggak ada itu 3 hari. Pek, gitu. Tapi biasa aja lama-lama. Masa sih? Masa? Tapi bener 3 hari. Ketika saya masuk sekolah, 3 hari absen. Jadi kalau pakai logika nggak mungkin Anda Nggak mungkin. sampai Dan ke disuruh makam Wali ngulangi Songo. juga nggak mau. Itu tidak kemudian di situ bisa terbang, gitu ya enggak. Ya capek, ya dimaki-maki orang. Ya normal aja, lelah, putus asa. Makanya kalau misalnya, wah itu berarti perjalanan spiritual, ulangi lagi nggak mau. Dan nggak bisa Ya mungkin. Ya. bisa, capek.